Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, tadi kami mendengarkan program yang luar biasa yang sudah dicanangkan oleh pengurus untuk memotivasi anak-anak akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya untuk anak-anak tadi? Apa hadiahnya tadi? Uang. Berapa katanya tadi Pak? 1 juta. 1.200.000. Oke. Untuk bapak-bapaknya apa hadiahnya Pak? Waduh, itu madu yang asli atau yang palsu tuh Pak? Yang asli ya. Ustadz, bagaimana membedakan madu asli dengan madu palsu? Kalau madu asli, caranya bagaimana caranya Pak? Bawa pulang katanya Pak ya. Kalau istri marah, berarti itu baru asli. Kalau tak marah, berarti tak asli gitu ya. Ayah ibu, orang tua kami yang kami muliakan, tausiah kita malam hari ini dalam agenda kami tengok judulnya meraih keberkahan di bulan Ramadan. Maka kalau kita berbicara tentang berkah Bapak Ibu, banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang itu. Tapi setidaknya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nan mulia namanya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, falamma hadara Ramadan, ketika Ramadan telah datang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana bentuk keberkahan bulan Ramadan itu? Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan untukmu di bulan itu dengan melakukan ibadah puasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, di antara bentuk keberkahannya yang kedua, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian akan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan akan dibelenggulah para syaitan. Ini yang sering menjadi pertanyaan kebanyakan orang Bapak Ibu. Bagaimana bentuk belenggunya setan? Bagaimana Allah membelenggu syaitan? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita pahami Pak, setan itu ada dua. Setan ada berapa? Ada dua. Mana setan yang dua itu? Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, syayatinal insi wal jinni. Setan itu ada dua. Yang pertama setan dari kalangan jin, yang kedua setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia ini entah dikunci entah tidak, wallahu a'lamu bishawab. Tapi kenyataannya sering saya tengok Bapak Ibu, setan yang berupa manusia itu contohnya bagaimana? Tuh yang menghambat-hambat, menghalangi orang beribadah di bulan Ramadan, itu setan tuh. Karena memang pekerjaan utama setan itu adalah menghalangi orang untuk beribadah.
ibadah. Menghalangi orang ke masjid, menghalangi orang lama-lama baca Al-Quran, menghalangi orang-orang lama sujud, itu syaitan. Maka setan-setan ini kita doakan semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mau mendoakan setan-setan seperti itu Bapak Ibu, karena memang godaan dia, tipu daya dia lebih berbahaya daripada jin. Dan kemudian diantara bentuk keberkahan bulan Ramadan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah benar-benar terhalang atau terjauh dari kebaikan. Bapak Ibu, hadis ini lumayan panjang, tapi saya fokus kepada awal hadis yang Nabi katakan, ketika datang bulan Ramadan maka Rasulullah bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita tengok sedikit Bapak Ibu, adik-adik kami yang kami sayangi, berkah itu apa? Apa yang dimaksud dengan berkah? Maka Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir menjelaskan, berkah itu artinya ziyadatul khair. Semakin bertambah baik kita, itu berkah. Bapak Ibu, hidup ini yang kita carikan berkahnya. Betul? Rezeki yang kita cari apanya? Berkahnya. Umur yang kita cari apanya Pak? Berkahnya. Anak yang kita cari apanya? Berkahnya juga kan? Pernikahan yang kita cari apanya? Berkahnya juga. Makanya banyaklah hadis-hadis, doa-doa yang berbicara yang itu berkaitan dengan berkah. Contoh, rezeki yang kita cari berkahnya. Saya yakin Bapak Ibu hafal satu doa, Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, terus wa barakatan fir rizki. Rezeki yang kita cari berkahnya. Ayah bunda, anak yang kita cari apanya? Berkahnya juga. Sehingga ketika ada saudara kita yang dianugerahkan seorang anak, doanya apa coba? Barakallahu fil maulud wal mauhub, dan seterusnya. Semoga Allah memberkahi untukmu kelahiran anakmu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur yang kita cari apanya? Berkahnya juga. Sehingga ketika ada kawan kita yang ulang tahun, doanya bukan happy birthday to you. Banyak orang ulang tahun happy birthday to you, happy birthday to you, yang menyanyi tak paham, yang mendengarkan tak mengerti. Doa kalau mau dipintakan agar saudara kita umurnya itu baik, maka doanya adalah barakallahu fil maulud, barakallahu fi umrik. Tadi sempat kita sebut pernikahan yang kita cari apanya tadi Pak? Berkahnya. Maka ketika ada saudara kita yang menikah, maka di waktu kita hadir di acara pesta pernikahannya kan diajarkan doanya oleh Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Kalau ada kawan kita yang menikah, maka itu doanya. Sekalipun yang menikah itu adalah mantan kita. Banyak orang kalau mantannya yang menikah bukan barakallahu lakuma nyanyinya, doanya, tapi apa? Harusnya aku yang di sana, kata dia. Hancurlah hati pengantin. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, meraih keberkahan di bulan Ramadan tadi sudah kita katakan, berkah itu maknanya apa? Ziyadatul khair. Semakin bertambah baik kita. Maknanya ayah bunda yang kami muliakan, semakin bertambah baik hubungan kita dengan Allah dengan memperkaya diri dengan amal soleh, dan semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia, setidaknya semakin kita menjalin tali silaturahmi. Maka ayah bunda, alhamdulillah sebagaimana yang disampaikan pengurus tadi, Allah jumpakan kita, Allah panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ayah bunda, mulai malam hari ini kalau saya boleh saran,
Ini saran berlaku untuk diri saya, dan saya mengajak kita semua, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sampai tadi juga disebutkan hadis yang mengatakan amalan yang sunnah Allah nilai, Allah samakan pahalanya dengan amal yang wajib. Apa saja targetnya Bapak Ibu? Ini kita haruskan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Benar-benar kita perhitungkan mulai malam hari ini. Kita targetkan kita selama di bulan Ramadan akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apa saja amalnya? Satu, Bapak Ibu, selama bulan Ramadan saya tak boleh ketinggalan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Targetkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita ramainya hanya di malam pertama, tapi kemudian semakin ke akhir semakin berkurang. Kalau di Mesir Bapak Ibu, selama saya kuliah di Mesir, tanda Idul Fitri itu diantaranya apa? Semakin orang ramai berduyun-duyun pergi ke masjid beriktikaf. Tapi kalau kita di Indonesia, tanda Idul Fitri itu apa Pak? Semakin berkurang orang di masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan pernah ketinggalan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah yang lainnya. Qobliyahnya kah, ba'diyahnya kah, duhanya kah, sholat sunnah isyroknya kah, sholat taubatnya kah, dan lain sebagainya. Ini target pertama ayah bunda. Yang kedua, selama bulan Ramadan saya harus memperbanyak intensitas saya bersama Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran Bapak Ibu, 4 saran saya. Saran yang pertama, bulan Ramadan usahakan saya khatam Al-Quran sebanyak setidaknya 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Banyak? Tidak banyak. Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Karena level kita taklah selevel dengan Imam Syafi'i, makanya target saya berapa tadi? 5 kali. Insya Allah ayah bunda, kalau kita baca Al-Quran secara cepat, 1 juz insya Allah terkejar dalam waktu 15 menit. Baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tidak masalah, karena kita kejarkan cepat mengkhatamnya. Kalau 1 juz dalam tempo 15 menit, dalam tempo 1 jam berapa juz? 4 juz. Kalau 2 jam 8 juz. Kalau 3 jam 12 juz. Allah beri kita waktu sehari berapa jam? 24 jam. 3 jam cuman ayah bunda, 3 jam. Takkanlah rusak waktu kita yang 24 jam itu kalau dipakai untuk bersama Al-Quran. Setidaknya supaya tak berat, setengah jam setiap sebelum sholat, setengah jam setiap setelah selesai sholat. Ini yang pertama, khatamkan Al-Quran berapa minimal tadi? 5 kali. Yang kedua, targetkan ayah bunda, saya harus bisa membaca artinya setidaknya 2 kali. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sampai nanti minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Berapa kali? 2 kali. Yang ketiga, targetkan saya harus bisa menghafal Al-Quran setidaknya juz 30. Setidaknya berapa Bu? Juz 30. Yang belum hafal Al-Quran, targetkan Ramadan kali ini supaya keberkahan itu saya dapat, saya harus hafal setidaknya juz 30. Kalau tak hafal juz 30 macam mana? 30 juz pun jadi. Siap insyaallah? Kurang kuat bunyinya, tak yakin saya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada niat 1001 jalan, tapi kalau tak ada niat 1001 alasan. Jemaah kita Ramadan kemarin kalau tak salah viral, namanya Bunda Surida, usia lebih dari 65 tahun kalau tak salah, ikut karantina tahfiz selama 1 bulan, selesai dan khatam 30 juz. Yang keempat, berkaitan dengan Al-Quran ayah bunda, usahakan saya harus sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik dan
benar. Ayah bunda, jangan sampai Ramadan datang tapi tak ada perubahan dalam hidup kita. Andai kata sama saja Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, betapa meruginya kita. Dan kemudian target berikutnya, usahakan di bulan Ramadan saya akan lebih banyak lagi untuk beriktikaf. Kalau bisa sebulan, buat sebulan. Kalau tak bisa sebulan, buat 10 hari terakhir. Tak bisa juga 10 hari terakhir, targetkan mulai hari ini ayah bunda, saya beriktikafnya setidaknya di waktu subuh sampai syuruk. Banyak dalil yang tak saya sampaikan karena waktu kita yang amat sangat terbatas. Nabi katakan, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk di masjid beriktikaf, baca Al-Quran, berzikir, dia hadir dalam majelis ilmu dia sampai terbit matahari, lalu kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah isyraq, maka sholat sunnah isyraq, maka kata Nabi, pahalanya sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan haji dan juga menunaikan umroh sempurna. Perbanyaklah intensitas kita bersama Al-Quran, dan perbanyaklah dan perlamalah waktu kita di masjid. Jangan bapak ibu takut-takut untuk berlama-lama di masjid. Bukankah doa di waktu kita masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Satu di antara yang saya dapat bapak ibu ilmu ketika Syekh Nuruddin yang kemarin datang ke Pekanbaru itu, yang membuat hati saya sedikit tersentuh bapak ibu, betapa lemahnya keyakinan kita kepada Allah. Banyak orang yang takut berlama-lama di masjid. Kenapa? Takut kena apa? Kena corona. Bukankah masjid ini sebagai tempat rahmat? Akankah Allah mengingkari janjinya? Akankah Allah mengingkari janjinya? Bapak ibu, satu yang Allah tak bisa yang saya tahu, apa dianya? Allah paling tak bisa mengingkari janjinya. Orang kadang-kadang hari ini seakan-akan dia bangun opini masjid sebagai tempat penyebaran, wal-iyazubillah. Betapa kurangnya keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempat dicurahkannya rahmat, ini tempat dicurahkannya kasih sayang, kebaikan demi kebaikan. Kenapa kita tidak yakin akan hal itu kepada Allah? Itu ilmu diantara yang saya dapat ketika Syekh Nuruddin datang kemarin, ayah bunda yang dirahmati Allah. Nah, supaya kita semakin baik di bulan Ramadan, maka yang pertama, semakin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Perkayalah diri kita dengan amal soleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang kami cintai, maka bulan Ramadan bulan mengumpulkan amal, maka salah satu harapan kita diantaranya apa? La'allakum tattaqun, dan kemudian dosa kita digugurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau jujur bapak ibu, kita ini kan hamba yang bergelimang dengan dosa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Rambut yang sering dibuka ini ibu-ibu, adik-adik ustadz yang sering diperlihatkan kepada yang tak berhak untuk melihatnya, mata yang sering melihat tak baik, mulut kita yang sering bergunjing mencaci, sumpah serapah, kata-kata kasar, hati kita sering iri, sering dengki, SMS kata orang hari ini, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan, busuk hati kata orang Pariaman. Tangan kita entah berapa kali bersentuhan dengan yang bukan mahram, tangan kita entah berapa kali sudah menyuapkan yang haram ke dalam mulut anak istri kita. Antara apa yang ada antara pusat dan lutut barangkali pernah berzina, kaki kita barangkali pernah menginjak tempat yang tak baik. Oleh karenanya, perkayalah diri kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan dengan itu kesalahan demi kesalahan kita Allah berkenan untuk menggugurkan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kedua kita jelaskan tadi, semakin bertambah baiknya kita dengan cara apa? Perbaiki hubungan kita dengan sesama. Artinya ya bunda yang dirahmati Allah, ingat Nabi pernah katakan, salah satun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang tak akan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 siapa? Wa akhwani mutasorimani, 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Ayah bunda, setiap kita yang hidup kita tak akan lepas dari yang namanya masalah. Maka masalah demi masalah kadang-kadang dapat menyebabkan rusaknya tali silaturahmi kita. Ingat tadi hadisnya sudah kita sebutkan,
bahwasanya 3 orang yang takkan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. 1 dari 3 siapa? Orang yang masih rusak tali silaturahminya. Artinya ayah bunda, kalaulah solat tak diterima jangan harap puasa akan diterima. Kalaulah solat tak diterima jangan harap sedekah akan diterima. Kalaulah solat tak diterima jangan harap bacaan Al-Quran kita akan diterima. Kalaulah solat kita tak diterima jangan harap haji umroh kita akan diterima. Habis pun harta kita untuk bersedekah, berkali-kali pun kita naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tuh ibu Haji Muhyiddin, itu yang tukang bubur naik haji. Ayah bunda, seluas samudra pun amal soleh kita, setinggi langit pun kebaikan yang kita lakukan, selagi hubungan kita dengan sesama rusak, jangan harap itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya kami berpesan untuk diri kami sendiri dan kepada kita semua, sampai detik ini menunjukkan jam 8:30 andai kata di antara kita ada yang bersilih sengketa, ada yang tak bertegur sapa, ada yang rusak ukhuwahnya, balik dari solat tarawih ini ayah bunda, yang bisa didatangi datangilah, tak bisa didatangi diteponlah, tak bisa ditelepon di WA lah. Ayah bunda, jangan siapkan permusuhan sampai datangnya hari kiamat. Di dunia saja dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, kita susah untuk mencari sesama, apalagi nanti di akhirat. Bapak ibu siap untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, siap memperkaya diri dengan amal soleh, siap memperbaiki hubungan dengan sesama. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang begitu istimewa, mudah-mudahan la'allakum tattaqun benar-benar kita raih selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat, semuanya Allah kumpulkan di dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami jelaskan, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.